Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Memasuki tahun 2024. Saudara banyak renungkan kebaikan Tuhan. Mari kita ambil waktu merenungkan kebaikan. Oh syarabarakatalalaba, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Syaralabarakarabasandaralabarakaralalaba. Pagi ini kami mengingat segala kebaikan-Mu. Pagi ini kami mengingat perbuatan tangan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sepanjang tahun 2023 kami melihat perbuatan tangan Tuhan. Amen. Ajaib dalam hidup kami. Kalau Tuhan menolong kami, memelihara kami, menyediakan apa yang kami perlu di tahun 2023. Bapa, pengharapan yang sama. Bahkan kami tahu tahun 2024 kami akan melihat kebaikan-Mu lebih dan lebih Amen. lagi. Kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Yes. Kami bergantung hanya kepadamu. Dan kami tahu pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami buka hati kami. Kami buka telinga rohani kami. Untuk kami mendengar suara-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa bicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Yes. Engkau pengajar kami. Untuk kami masing-masing pribadi, Roh Kudus terangi mata hati kami. Terangi mata rohani kami. Supaya kami dapat menangkap firman yang sederhana ini. Dan kami mengerti serta kami mempraktekannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bicara pada kami pagi ini. Ambil alih segala sesuatu. Dan kami tahu Roh-Mu bekerja dengan bebas di tengah umat-Mu. Saat kami mendengar firman-Mu. Tolong kami yang sedang susah Tuhan. Kuatkan kami yang lemah. Sembuhkan segala sakit penyakit kami. Amen. Engkau menjadi jawaban dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sauh yang kuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya. Sama-sama katakan. Amen. Amin. 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 Terima kasih tim musik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa, selamat tahun baru. Ini kali pertama tentunya saya berbicara di tahun 2024 di tempat ini. Mungkin tahun lalu, mungkin sudah lewat, saya tahu berapa bulan ya. Tahun lalu sempat saya bicara di sini. Saya mewakili suami saya dan juga gereja di mana kami ngebalakan, yaitu di GBI OCC Cilandak Town Square. Kami mengucapkan sekali lagi selamat Natal serta selamat tahun baru. Kami berdoa tahun ini jadi tahun di mana kita semua bangkit dan menjadi terang. Amin. Saya sangat diberkati dengan ayat-ayat firman Tuhan yang gembala pembina kita Pastor Niko bagikan. Ya, salah satunya ayat di kitab Mazmur yang berkata, janji Tuhanlah yang menghidupkan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami menutup tahun 2023 dan membuka tahun 2024. Tapi ini adalah bagianmu, yaitu Tuhan. Inilah bagianmu yang tidak akan pernah dicuri daripadamu, firman-Nya. Yang akan menuntun kita, seperti lagu nyanyian tadi. Saya baru dengar lagu itu tapi saya sangat diberkati. Dia yang membelah laut buat kita. Dia yang akan meneduhkan badai dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang akan kita alami. Pedalet. Katanya ada gambarannya adalah seperti sebuah pintu yang terbuka. Tahun ini percaya seperti gembala pembina kita katakan, pintu-pintu sudah terbuka bagi saudara dan saya. Amin. Pintu-pintu yang selama ini tertutup dalam hidup kita, Tuhan sudah buka. Waktu kita masuki pintu itu, apa yang harus kita lakukan? Harus rendahkan diri kita. Bergantung dan berharap sama Tuhan. Berjalan menjaga perkataan kita. Tetapi juga satu hal, membuat Tuhan menjadi bagian kita setiap hari. Amin. Tuhan adalah bagianmu. Ya, Tuhan adalah pengharapan dalam hidupmu. Nah, hari ini saya akan membawa firman ya bagi Bapak Ibu yang suka akan judul ya. Judul firman ini adalah hari di mana kematian berhenti. Dan beberapa tokoh yang saya bawa di sharing ini adalah tokoh-tokoh yang mungkin sederhana. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa relate ya.
Karena mereka bukan nabi-nabi besar yang akan saya bawa di sini. Tapi nama-nama yang sederhana yang ada di Alkitab yang mungkin namanya aja nggak ditulis. Yuk kita mulai ya firman Tuhan hari ini. Saya mau buka dengan statement ini di slide berikutnya. Perjalanan kehidupan itu cuma 2 tujuan. Yaitu kehidupan kekal atau kematian kekal. Next slide-nya. Tidak ada area abu-abu, no gray area, di mana Bapak Ibu ada hari ini. Kalau Bapak Ibu mengikuti Yesus atau melawan dia, hanya ada 2. Engkau hidup bagi dia atau engkau hidup bagi dirimu sendiri, bagi obsesimu sendiri, dan waktu kita tidak menundukkan diri kepada Tuhan, waktu keinginan pribadi kita tahu kalau hidup kita hanya dikuasai oleh daging dan jiwa kita, seringkali ya, waktu kita tidak menundukkan diri kita kepada Tuhan, kita sedang berjalan melawan dia. Pertanyaannya untuk memulai tahun 2024, di mana Bapak Ibu Saudara hari ini? Pastikan hari ini kita sedang mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Next slide-nya. Saya mau bawa sebuah cerita yang mungkin saya beri konteksnya dulu. Ezra adalah seorang nabi di bangsa Israel. Tapi waktu Ezra sedang bertugas sebagai nabi, seperti yang Bapak Ibu Saudara-saudari ketahui, zaman dahulu Tuhan itu kalau mau bicara kepada bangsa Israel melalui nabi. Sebelum Tuhan Yesus ada, betul? Dan Ezra saat itu adalah nabi yang sedang bertugas untuk bangsa itu istilahnya ya. Tapi hari itu Ezra sedang duduk di dalam sebuah kegagalan. Saya bicara hari ini bukan sesuatu janji yang wah sepertinya luar biasa. Tapi saya mau bawa saudara melihat Tuhan di tengah-tengah kegagalanmu. Tuhan di tengah situasi yang impossible. Tuhan di tengah situasi yang sepertinya adalah jalan buntu bagi hidupmu. Nah, saya mau bercerita hari ini tentang kisah Ezra ini. Nah, Ezra sedang dalam duka. Dia duduk di tumpukan debu karena bangsa Israel hari itu sedang melawan Tuhan. Mereka sedang hidup dalam jauh sama Tuhan. Mereka sedang menikahi perempuan-perempuan asing yang saat itu tidak boleh diperbolehkan kepada mereka. Karena waktu mereka menikah dengan perempuan asing, bukan hanya menikah, tetapi mereka mengambil berhala-berhala perempuan itu menjadi Tuhan dalam hidup mereka. Terjadi penurunan moral drastis dalam bangsa Israel di mana waktu Ezra itu ada. Dan Ezra sedang menangisi bangsa Israel ya. Ezra 10 ayat 2. Nah, di sini ada seorang pribadi yang namanya Sekanya. Ada yang pernah dengar nama ini? Bukan Shekinah ya, tapi Shekanya. Nah, coba kita lihat ayat 2 dari pasal 10 di kitab Ezra ya. Kita baca sama-sama 2-3. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian juga, masih apa? Masih ada harapan bagi bangsa Israel. Mungkin slide berikutnya. Bapak Ibu, di saat kita sedang gagal, di saat kita sedang jatuh, di saat kita sedang merasa titik terendah dalam hidup kita. Berapa banyak kita ketahui, begitu banyak orang pergi meninggalkan kita. Ya, tidak banyak teman yang akan datang di saat-saat terendah dalam hidup kita. Banyak orang akan memutuskan hubungan mereka atau menjaga jarak aman. Supaya mereka nggak pusing mungkin, nggak istilahnya direpotin sama kita. Atau merasa aman, jadi mereka mengambil jarak. Tetapi berbeda dengan Sekanya. Sekanya adalah seorang teman yang datang di saat terendah dalam kehidupan Ezra. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau terangmu bercahaya, lihat orang-orang yang sedang terluka hari-hari ini di sekelilingmu. Lihat orang-orang yang sedang tidak tergembalakan di sekelilingmu. Lihat orang-orang yang katanya Kristen, tapi rohaninya mati. Jangan takut Bapak Ibu, bawa Yesus yang ada dalam hidupmu. Datang dan hampiri mereka dan katakan, di tengah apapun yang sedang mereka lakukan, yang sedang mereka hadapi, katakan, masih ada harapan. Ini adalah waktu yang tepat kita datang dan menghampiri jiwa-jiwa yang perlu Tuhan. Jadilah sekanya-sekanya yang berkata, there is still hope, masih ada harapan.
buat seorang Ezra, nabi besar masa itu. Dia merasa gagal dan duduk di dalam debu. Bayangkan Bapak Ibu, siapa yang menguatkan nabi Tuhan? Dia yang dengar langsung dari Tuhan. Tapi seorang sekanya datang dan bilang, masih ada harapan. Kata harapan itu begitu besar maknanya. Ya, kata hanya masih ada harapan, berarti hanya ada 3 kata ini. Dan itu sanggup membuat Ezra berdiri, ya, bangkit dari kehidupan, dari kesedihannya, dan bangkit dari rasa gagalnya. Ya, hari itu Ezra bangkit dan dia menemukan kekuatan gitu. Ya, dia menemukan kekuatan, dia menemukan semangat untuk dia bangkit. Nah, Bapak Ibu perlu tahu arti kata Shekanya. Shekanya artinya ini Bapak Ibu, Allah mengambil tempat kediamannya. God has taken up residence. Saat itu Shekanya datang kepada seseorang yang gagal dan merasa Israel meninggalkan Tuhan. Tapi orang yang datang kepada Nabi Tuhan itu adalah orang dengan arti nama God has taken up residence. Di tengah siapa? Di tengah bangsa yang sedang menjauhi Tuhan. Di tengah bangsa yang sedang menolak Tuhan. Di tengah bangsa yang sedang murtad sama Tuhan. Tapi Tuhan dengan covenant-nya, ya, di tengah bangsa Israel dia datang dan bilang, I will take residence among Israel. Itu suatu arti profetik yang luar biasa. Yang waktu itu pasti nabi-nabi Tuhan itu dia melihat nama, dia melihat dari berbagai aspek mereka akan melihat hal itu. Dan kita baca di Lukas 17 ayat 21. Mari kita coba relate ya hari ini dengan situasi kita. Lukas 17 ayat 21 berkata apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus berkata, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya ya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tapi tahukah Bapak Ibu bahasa Inggris dari versi ini mengatakan dari King James Version. Kalau boleh sama-sama katakan dengan saya, behold, the kingdom of God is within you. Bapak Ibu, bangsa Israel waktu itu belum ada Yesus yang mati buat mereka. Belum ada covenant di dalam Kristus Yesus Tuhan yang menyelamatkan mereka. Tapi di tengah kegagalan, even God, bahkan Tuhan datang membangkitkan nabinya dan berkata, I have taken residence. Aku berdiam di tengah umatku yang sedang melawan aku. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami hari ini? Saya mau katakan begini, Tuhan berdiam di dalammu. Apa yang menjadi masalah dalam hidupmu hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutanmu di tahun 2024 yang baru kita masuki? Ini firman Allah buat kau. Tuhan berdiam di dalammu. Tahukah apa artinya waktu kita tahu Tuhan berdiam di dalam kita? Waktu Tuhan di dalam kita, apapun yang kita hadapi, sesungguhnya kita tidak akan pernah tidak memiliki harapan. Karena kita memiliki Yesus di dalam kita. Saya nggak peduli apa situasimu, tapi waktu kamu jalan sama Yesus, kamu berjalan dengan harapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Nah, kita boleh masuk lagi next slide. Sekarang saya mau bawa kita semua masuk ke sebuah cerita di Lukas 7. Yaitu kalau Bapak Ibu baca perikop ini adalah sebuah perikop dari seorang wanita sederhana. Yang namanya pun tidak pernah ditulis dalam Alkitab. Tapi kisah ini adalah kisah ketika Yesus memasuki kota Nain. Ya, setelah dia bertemu dengan seorang perwira yang imannya luar biasa. Yesus berjalan ke kota Nain dan di gerbang kota ini Yesus bertemu dengan janda ini, dengan rombongannya, karena rombongannya sedang mengusung anak janda ini yang mati. Ya, bayangkan, jadi keadaannya, Bapak Ibu, keadaannya adalah bukan keadaan yang baik-baik saja, tetapi saat itu ya, janda itu sedang berada dalam keadaan berduka. Ya, ingat di sini kitabnya ditulis oleh Lukas ya. Kitabnya ditulis oleh Lukas 7 ayat 13. Saya bold warna merah itu. Karena di situ ditulis begini. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Nah jadi di ayat ini adalah ayat pertama
Waktu Lukas tahu nggak profesinya sebelum jadi murid Tuhan itu apa? Ada yang tahu? Mungkin Pak Marco tahu? Kan profesinya ada yang pemungut cukai, ada yang nelayan sebelum mereka ikut Yesus. Ada yang tahu apa profesi Lukas? Dokter, betul. Lukas adalah seorang dokter. Nah, yang menulis kisah ini adalah seorang dokter yang sudah biasa menghadapi yang namanya penyakit-penyakit. Bahkan di tangan dia mungkin ada beberapa orang udah mati ya. Karena dokter biasa ya, ada kasus yang survive, ada kasus yang tidak survive. Lalu yang mati dia yang tulis mungkin. Saya pernah 2 kali menghadapi situasi di mana anggota keluarga kami meninggal. Dan saya melihat dokter yang declare gitu. Ya, meninggal Bapak atau Ibu siapa, meninggal pada jam berapa, itu harus dokter yang announce dan tulis. Dan saya membayangkan kisah ini, Lukas sudah sering mengalami itu. Kenapa di kitab ini, dan di ayat ini secara khusus adalah pertama kali Lukas menyebut Yesus sebagai Tuhan. Karena di kisah ini, kalau Bapak Ibu tahu yang sudah sekolah minggu, apalagi ada guru sekolah minggu yang sudah lama ya, yang melayani sekolah minggu bersama-sama, pasti tahu kisah pemuda Nain ini akhirnya apa? Yang sudah mati sedang diusung keluar bersama rombongan. Kalau lihat film-filmnya wajahnya udah putih, dia ketemu Yesus dan hari itu ia dibangkitkan. Tahukah kenapa Lukas berkata Yesus adalah Tuhan di ayat ini? Dia belum pernah bertemu pribadi. Yang maut saja bisa tunduk kepada pribadi itu. Dan di sini, di kisah ini, pertama kalinya Lukas melihat Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Satu-satunya lawan yang belum pernah ada orang bisa melawannya, tunduk kepada Yesus. Dan disinilah Lukas pertama kali bilang, dan ketika Tuhan, luar biasa ya. Nah, kadang-kadang lucu ya, waktu Yesus melihat janda ini, namanya juga janda, artinya ini bukan kehilangannya yang pertama. Artinya dia sudah pernah kehilangan sebelumnya, yaitu suaminya. Walaupun ceritanya tidak ditulis dalam Alkitab ini. Saya coba renungkan dan saya coba bawa diri saya ke dalam cerita ini. Dan saya membayangkan janda ini mungkin pernah kehilangan suaminya, saya nggak tahu apakah anaknya masih kecil, sampai dia raise anaknya ini sampai anaknya sudah besar. Dan kemudian anaknya inilah yang menolong dia, anak inilah yang membiayai kehidupannya. Dan waktu dia kehilangan suaminya dahulu dia pernah menangis dan berkata, Tuhan bagaimana saya hidup ke depan? Tolong saya. Sampai akhirnya dia pelan-pelan dan dia kemudian bangkit dan anaknya tumbuh besar. Anaknya tolong dia, ya, anaknya hidupi dia. Dan hari itu kembali keadaan yang kedua yang membuat harapannya mati. Yang membuat dia bilang, Tuhan, now apa lagi? Gimana sekarang saya? Anak saya mati. Dia mengalami situasi yang kehilangan. Tapi Yesus ngomong begini, jangan menangis. Berapa banyak saudara dan saya seringkali dengar perintah Tuhan, waktu kita seek for His guidance, waktu kita cari tuntunannya, waktu kita minta dia bicara sama hidup kita, waktu dia ngomong. Seperti waktu dia ngomong sama janda ini, dia ngomongnya gini, jangan nangis. Saya nggak tahu sama Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang waktu Tuhan kasih saya sebuah perintah, saya suka nanya gini, God you don't understand, Tuhan gak ngerti, ini oh my God, gak bisa. Ini udah benar-benar di ujung Tuhan. Tuhan gak ngerti ya. Tapi Tuhan kasih kita order sesuatu yang rasanya kita gak mengerti. Tahu gak saudara Bapak Ibu? Tuhan gak pernah panggil kita untuk menjadi orang yang mengerti segalanya. Tuhan panggil kita jadi orang percaya. Karena waktu kita percaya, dia bisa lakukan mujizat. Dan pengertian itu bisa datang kepada hidup kita. Berapa banyak kita mau ngerti dulu firman-Nya. Kita mau bikin supaya logika kita tuh masuk dulu. Supaya kita bisa ngerti, supaya kita bisa atur. Supaya segala sesuatu itu di tangan kita. Tetapi sesungguhnya waktu kita menghadapi hal-hal yang dead end buat kita. Dan Tuhan cuma ngomong gini, jangan khawatir. Jangan takut. Gampang gak? Gak gampang. Buat wanita ini dia bisa ngomong, gimana saya bisa gak nangis? Tapi Tuhan, itu Tuhan yang baik. Coba kita lihat slide berikutnya. Dia melihat bukan hanya janda ini. Dia waktu berkata jangan menangis. Bawa dirimu ke dalam cerita ini.
Apa yang sudah mati dalam hidupmu hari ini? Adakah mimpi, adakah harapanmu yang sudah kau kubur? Karena sekian lama kau merasa dikecewakan, karena kau lihat mana Tuhan janji, tapi nggak terjadi. Ada hal-hal ya yang hari ini waktu dia lihat janda ini, dia juga lihat Bapak, Ibu, Saudara dan saya hari ini. Karena dia Allah yang peduli, dia Allah yang melihat di setiap kita. Next slide. Dia melihat kita dengan belas kasihan. Dan ini yang saya jelaskan. Dia minta kita hari ini percaya. Adakah kita masih percaya hari ini terhadap janji Tuhan? Apa janji-janji yang sedang kau simpan dan mungkin sudah kau kubur? Coba ingat janji-janji itu. Ayo, saya tunggu anak saya 15 tahun Bapak Ibu. Dan saya adalah salah satu orang yang pernah mengubur. Saya pikir mungkin Tuhan salah janji. Tapi di satu waktu ada satu hamba Tuhan dan bilang sama saya seperti ini. Hey, ada satu janji yang kamu udah kehilangan harapan. Tuhan bilang kamu sudah tutup buku. Tuhan bilang dia belum selesai. Berapa banyak dalam hidup kita tahu. Kalau Tuhan bilang belum selesai. Sekalipun kau tutup ceritamu itu. Dia bilang belum selesai maka ceritamu belum selesai. Next slide. Saya mau bawa ke kisah lain dulu Bapak Ibu. Sebelum kita kembali ke kisah ini. Ada sebuah kisah lain di Alkitab. Di kitab 2 Raja-Raja. Ini tentang, saya kasih konteksnya. Jadi dulu Elisa ya, nabi besar, seorang nabi besar yang punya hamba namanya Gehazi. Ya mereka suka, namanya nabi zaman dulu kemana-mana jalan kaki, pergi dari satu kota ke kota lain. Nah mereka sering melayani, seorang janda, seorang ibu-ibu dan ada suaminya, mereka belum punya anak. Mereka bilang gini, saya pakai bahasa saya ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dia bilang ini ada 2 nabi ini sering pergi ke kota kita. Bagaimana kalau kita bangunkan loteng di rumah kita siapkan tempat tinggal untuk mereka beristirahat. Dikasih tempat tidur, dikasih meja, dikasih kursi. Cuman itu aja udah sangat dihargai oleh Elisa karena perjalanan mereka dulu by foot dengan kaki, capek. Tapi mereka selalu diberi tempat, diberi tumpangan, dikasih makan oleh perempuan ini dan suaminya. Lalu Elisa tanya sama hambanya, kamu tahu nggak kira-kira kebutuhan dia apa? Saya sih tahu dia belum punya anak Pak. Selama ini pasangan ini belum punya anak. Lalu dia bilang, Elisa ngomong sama wanita ini, dia bilang sama Gehazi, panggil wanita ini. Dipanggillah wanita ini dan Elisa bilang begini. Waktu Elisa ngomong artinya Tuhan yang ngomong. Karena zaman itu nabi itu hanya menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Dia bilang begini, Ibu nanti tahun depan di waktu ini engkau sudah memiliki anak laki-laki. Itu kata Elisa. Tahu nggak wanita ini dengan bahasa bebas saya dia bilang begini. Aduh Kak udahlah nggak usah. It's okay. Dia nggak percaya loh. Dia lagi bilang it's okay. Udah jangan bohong sama saya. Silakan cek di Alkitab. Dia bilang jangan berdusta sama saya. Ini adalah contoh orang yang sudah berhenti berharap. Ketika diberikan janji Tuhan sekalipun, dia lagi bilang, udah deh jangan buat saya ngarep. Don't lie to me. Tapi karena Tuhan yang berjanji, tahukah apa? Tahun depan mereka benar-benar punya anak. Nah ini ceritanya, 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 20. Izinkan saya yang baca untuk Bapak Ibu Saudara. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku katanya. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu, boleh baca sama-sama? Matilah dia. Oke, next slide. 2 Raja-Raja 4 ayat 21 sampai 24. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah. Jadi dibawa ke loteng yang tempat Elisa itu ada waktu mereka sedang berkunjung. Ditutupnya lah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Jadi anak yang sudah meninggal ditaruh di kamar, dikunci pintunya. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina.
Aku mau pergi segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukanlah bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Bapak Ibu, anaknya sudah mati atau belum? Pertanyaan saya. Harusnya dia sedang merasa apa? Sudah terlambat, sedang berduka, sedang merencanakan penguburan anaknya. Tapi lihat wanita ini. Waktu kita sedang melakukan tindakan iman, saya juga mau Bapak Ibu perhatikan suaminya. Lihat orang-orang di dekat kita akan berkata gini, aduh janganlah. Jangan, gak usah terlalu begitulah. Jangan, banyak orang akan berkata, nanti kalau lu begini, nanti gini loh. Nanti kalau lu ambil keputusan ikut Tuhan, nanti gini loh. Banyak orang akan berusaha atau mungkin tanpa mereka sadari akan ada suara-suara dari orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang terdekat kita, ya. Kalau dia tidak mendengar suara Tuhan yang sama dengan kita, dia akan mencoba menghentikan iman kita. Ya. Nah, tapi perempuan ini hebat, seorang wanita yang namanya tidak pernah disebut dalam Alkitab. Tapi dia punya iman yang luar biasa dan dia bilang sama suaminya, jangan khawatir. Lalu ayat 24 bilang gini, dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku kecuali apabila kukatakan kepadamu. Next slide. Next, oke. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, lihat perempuan Sunam itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakan kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Kalau di dalam bahasa sehari-harinya, dia utus Gehazi, ini perempuan itu udah lagi datang ya menuju Elisa. Dan Elisa bilang, kamu yang datangin dia dan tanya begini, apa kabarmu? Apa kabar suamimu? Apa kabar anakmu? Kalau saya yang ditanya begitu, mungkin saya udah nangis di tempat, anak saya mati, anak saya gini. Tapi jawab wanita itu apa? Baik, all is well, everything is all right. Bagaimana seorang wanita begitu kuatnya, saya yakin perjalanan dia tidak pendek. Wah, anaknya sudah mati beberapa jam, mungkin beberapa, saya nggak tahu berapa jam perjalanan, Alkitab nggak tulis. Tapi zaman dahulu kalau kita lihat perpindahan satu kota itu bisa sembari malam itu masih di jalan di atas keledai. Mereka bukan naik mobil Bapak Ibu. Ini anak sudah mati. Tapi lihat imannya. Dia ngomong apa? Semua baik-baik. Everything is alright. Itu perkataan iman. Bapak Ibu, kita diminta oleh gembala sidang kita untuk memperhatikan perkataan kita tahun ini. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang sedang kita hadapi, mari perkatakan bukan masalahmu, tapi perkatakan bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar bagi masalahmu. Kalau kamu belum bisa berkata itu, simpan, kunci mulutmu sampai engkau bisa berkata bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin untuk masalahmu. Percayalah, perkataanmu berkuasa. Percayalah, Tuhan melihat imanmu. Walaupun di sekelilingmu gak ada yang percaya, pegang iman ini seperti wanita ini. Tahukah kenapa dia bisa ngomong everything is alright? Karena dia tidak merencanakan penguburan anaknya. Anak yang sudah mati itu buat dia belum selesai. Aku akan bertemu dengan Tuhan. Aku akan menghampiri hamba Tuhan itu. Ini anak yang Tuhan beri. Aku percaya. Dia yang sanggup memberikan, dia yang sanggup membangkitkan. Adakah kita mempercayai Tuhan seperti itu tahun ini? Mari memasuki tahun 2024. Percaya Tuhan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Beranikan dirimu melangkah dalam iman lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, mari kita lanjutkan kisah ini. Saya mau bawa kembali kepada kisah yang tadi. Tapi sebelumnya boleh saya undang para pemusik. WL singer. Ya. Saya mau kembali ke Lukas 7 ayat 14. Ya. Mari kita kembali membayangkan. Mari kita bayangkan situasi waktu itu. Bayangkan
Kalau saya waktu membayangkan cerita ini, saya bayangkan diri saya pertama sebagai wanita. I lost everything. Saya kehilangan semuanya. Dan saya jalan, lalu saya lihat Yesus datang dari sebelah sana. Tapi pernah nggak di kesempatan lain saya bayangkan diri saya meninggal. Anak yang mati itu. Saya pernah dengar sebuah cerita seorang hamba Tuhan pergi melayani. Waktu dia sebelum menyampaikan firman tentunya ada worship leader yang memimpin pujian. Dan waktu itu worship leadernya adalah anak wanita umur 21 tahun. 21 tahun itu usia yang sangat muda. Setelah dia memimpin pujian, dia meninggal. Turun, serangan jantung, meninggal. Usia sangat muda. Gembalanya kebetulan di tempat itu adalah seorang dokter. Kebetulan orang yang bersaksi ini adalah pengajar di sekolah Alkitab saya. Waktu itu dia bilang, dok, karena gembalanya seorang dokter, dia bikin orang-orang tuh jangan ganggu dulu, karena dia mau cek. Lalu setelah sudah kurang lebih 5 menit, dia buka, orang lain bilang, anak ini sudah meninggal. Lalu pengajar guru saya ini ngomong gini, boleh saya dan istri saya berdoa untuk anak. Dokter dan gembala yang seorang dokter ini bilang, Pak, it's too late. Sudah terlambat. Dia sudah meninggal. Lihat, wajahnya udah pucat. Udah gak ada napas, Pak. Udah gak ada detak jantung, Pak. Udah gak ada. Hari itu Roh Kudus bicara dalam hati guru saya ini dan dia bilang gini, no, pray for her. I wanna do something. So dia bilang, Pak, gak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Dia samperin anak itu, ya gembalanya beri waktu. Dia samperin anak itu dan dia gandeng istrinya. Yuk, kita percaya Tuhan lakukan sesuatu. They don't even, dalam nama Tuhan Yesus bangkit. No, dia cuma bilang gini sama Tuhan. Tuhan, anak ini milik Tuhan. She's so young. And I know, dan saya tahu, kau punya rencana yang luar biasa buat anak ini. Maut tidak punya kuasa. Lepaskan cengkeraman. Bangkit dalam nama Yesus. Only whisper. Cuman bisik-bisik sama istri. Bapak Ibu Saudara tahu apa? Anak itu buka matanya. Bukan cuman itu Bapak Ibu. Saya tersentuh dengan cerita ini karena begini. Dia baru umur 21 tahun. 10 tahun kemudian pengajar saya kembali ke tempat yang sama. Ada seorang wanita memimpin pujian dengan luar biasa. Setelah selesai, dia samperin bawa 2 anak kepada pengajar saya dan dia bilang, Pak, Bapak ingat saya nggak? Waduh, maaf, udah 10 tahun. Berarti ya saat itu dia sudah usia 31 tahun ya. Maaf, saya nggak ingat. Anda siapa? Saya adalah anak muda, WL, yang mati. Yang Bapak doakan dan Tuhan bangkitkan saya. Pak, ini anak saya. Ini suami saya. Iblis akan berusaha mencuri hidupmu. Dia kalau nggak bisa curi hidupmu, dia curi semangatmu, dia curi imanmu, dia curi. Supaya kalaupun engkau hidup kamu seperti orang mati. Kamu gak punya iman, kamu gak punya harapan. Kalaupun kamu hidup, kamu diderita, dikelilingi dengan sakit penyakit non-stop. Padahal Tuhan bilang, oleh bilur-bilur kau disembuhkan. Apa? Saya mau tanya sama Bapak Ibu hari ini, apa yang sudah kau kubur? Apa janji Tuhan yang udah kau tutup bukunya? Karena udah lama. Hey, there are people that is raised from the dead. Kalau maut aja tunduk sama nama Yesus. Apalagi masalah kita. Lukas 7 ayat 14. Yesus menghampiri usung hatinya. Menyentuhnya. Sedang para pengusung berhenti. Lalu dia lihat anak muda itu. Mungkin dia tengok lagi. Dia senyum. Sambil menatap dengan penuh kasih. Lalu dia bilang sama anak yang sudah mati. Yang sudah ditangisi oleh banyak orang. Diusung, udah benar-benar mati. Kalau saudara pernah lihat gambaran film ini. Mukanya udah pucat. Dia bilang begini, not even a yell. Tuhan gak perlu, iblis gak perlu kita teriak-teriakin. Maaf, iblis gak budek. Iblis tahu kuasa. Dan suara
bicara serta nama yang sedang bicara sama dia. Hai anak muda, aku berkata, bangkitlah. Anak itu buka matanya. Kalau saya lihat di film itu ya, kalau Bapak Ibu nanti lihat, dia benar-benar itu dari warna pucet putih. Lalu kemudian seperti ada darah mulai mengalir gitu ya. Dan mukanya kembali berseri-seri. Dan ayat ini bilang begini. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Ini yang indah. Yesus menyerahkannya kepada ibunya. You know what? Harapan yang sudah mati dikasih sama Yesus sama ibu. Itulah kasih Tuhan. Itulah kasih Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya hari ini. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak mungkin bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Serahkan kehidupanmu. Memasuki ini adalah waktu yang sangat tepat. Memasuki awal tahun 2024. Apapun yang akan terjadi, ingat, kerajaan Allah ada di dalam. Yesus sang raja, sang kehidupan itu ada di dalammu. Maka sesungguhnya tidak ada satu hari pun di tahun 2024 engkau tidak punya harapan. Amin. Jangan dengar apa intimidasi iblis. Jangan izinkan iblis bermain-main di pikiranmu. Setiap kali suara itu datang, cari firman, baca firman, buat telingamu dengar, buat hatimu percaya. Yesus akan melihatmu. Yesus akan datang meredakan badai, melakukan mujizat yang engkau perlukan. Amin. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Kita renungkan firman ini. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
daripadamu. Kami terima bahwa tahun 2024 penyertaan tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Bapak, kami akan melihat badai diredahkan. Kami akan melihat situasi yang mustahil. Kami akan hadapi bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau Allah yang sama. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang Alkitab katakan, Engkau masih Tuhan yang sama. Engkau masih Tuhan yang melakukan mujizat. Engkau masih Tuhan yang mengasihi dan menolong setiap kami. Thank you Lord. Engkaulah Alfa dan Omega dalam hidup kami. Yang awal dan yang akhir. Engkau yang menulis kehidupan kami. Dari sejak kami diciptakan. Sampai waktunya kami kembali kepada Tuhan. Hari-hari kami dicatat oleh Tuhan. Hari-hari kami dipegang oleh Tuhan. Thank you Lord. Kami serahkan tahun 2024. Kami masuki tahun ini dengan pengharapan dan iman hanya kepada Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan.